warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemaah. Saya di sini akan mempresentasikan geografi tentang mindset pendidikan masyarakat Madura. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masyarakat Madura sebagai bagian dari suku bangsa di Indonesia mempunyai suatu sistem yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis yang lain. Jika mengamati etnis Madura secara umum, gambaran keunikan yang kita dapat berupa karakter temperamental dan aksen bicara yang khas. Sebagian besar masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa petualang, sehingga membuat mereka lebih memilih untuk keluar melakukan migrasi dari tempat asalnya untuk mencari nafkah. Proses perpindahan penduduk menuju suatu wilayah baru tidak serta-merta dilakukan secara instan dan seketika. Mereka membutuhkan waktu yang lama. Hal itu terjadi karena penduduk yang melakukan perpindahan migrasi haruslah percaya bahwa wilayah yang akan dituju tersebut telah mereka kenal. Maka kegiatan migrasi nyaris tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya terlebih dahulu interaksi sosial antara wilayah asal dengan wilayah tujuan. Pada saat ini, penulis akan mengungkapkan bagaimana masyarakat Madura memandang terhadap pendidikan sesuai dengan kebiasaan yang mereka ungkapkan yang penulis temui di berbagai daerah di Madura. Madura dikenal sebagai salah satu daerah di mana etika kedepankan daripada rasionalitas. Bagaimana cara masyarakat berinteraksi dengan satu sama lainnya tidak akan menyalah, tapi mau dipermasalahkan. Itulah yang menjadi landasan dasar, dan itu merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Tapi sayang, masyarakat Madura sangat sempit pandangannya terdapat orientasi pendidikan. Pendidikan dipandang oleh masyarakat Madura hanya sebatas ilmu yang basisnya tentang keagamaan. Jika ada seorang yang belajarnya sampai jenjang perguruan tinggi, mereka mengatakan hal ini demikian hanya mengajar sesuatu yang bersifat duniawi. Dan ada pula pandangan yang lebih ekstrim daripada di atas. Berpendidikan sampai perguruan tinggi hanya menghabiskan banyak pengeluaran uang saja, karena melihat para sarjana-sarjana pengangguran di sana, sehingga menyimpulkan sedemikian itu. Tak heran jika banyak anak muda yang seharusnya masih meneruskan pendidikan, namun orang tuanya memutuskan untuk menerjunkan ke dunia kerja. Melihat kesamaan profesi antara yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, sehingga orang tuanya, wali siswa, sangat ambisi untuk memutuskan pendidikan anaknya, karena hal itu semata-mata hanya membuang waktu dan kesempatan anaknya untuk memperoleh hal yang diinginkan. Pun demikian, seorang siswa yang berprestasi juga menjadi korban terhadap hambatan pendidikan yang ada di Madura. Momen yang sangat diharapkan oleh banyak orang jika siswa yang berprestasi tersebut dikembangkan, tapi apalah daya, semuanya terdoktrinasi oleh situasi. Tidak berhenti di situ saja, sebagai masyarakat desa, finansial menjadi faktor yang sering dijumpai karena masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jangankan melanjutkan pendidikan anaknya pada tingkat perguruan tinggi yang mereka pandang berpendidikan sampai tingkat itu,
sangat memakan banyak uang. Makanan pokok sehari-hari saja terkadang masih menjadi pertanyaan. Ketidakterjangkauan pun juga menjadi alasan atas terhambatnya terhadap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun tidak mempunyai jaringan dari siapapun. Kemungkinan besar mereka tidak mengetahui bahwa banyak kampus-kampus yang menyediakan beasiswa terhadap siswa yang sudah menamatkan pendidikannya di bangku SMA sederajat. Apalagi siswa terdapat mempunyai banyak prestasi yang diraih. Maka dari itu kita sebagai satu kesatuan dari mereka yang mempunyai kesempatan duduk di perguruan tinggi mempunyai hutang moral jika kita tidak mengadakan sebuah solusi yang berupa sosialisasi terhadap mereka menjadi fasilitator yang mempunyai inisiatif untuk melanjutkan pendidikannya, namun finansial yang selalu dijadikan akar masalah. Sangat disangkan jika ada kepekaan kita terhadap mereka, dan juga kita sangat merugi kemudian hari jika tidak memberitahukan kepada mereka yang sedang membutuhkan kita, karena semakin banyak orang-orang yang berpendidikan akan mengarahkan daerah kita kepada yang lebih baik lagi. 3. Kesimpulan. Madura sebagai salah satu masyarakat yang daerahnya dikenal sebagai masyarakat desa, maka masyarakat desa mempunyai tradisi, budaya, adat, dan pandangan berbeda menilai terdapat keadaan. Dan disitulah letak perbedaan dengan masyarakat kota. Pada saat ini penulis akan mengungkapkan bagaimana masyarakat Madura memandang terhadap pendidikan sesuai dengan kebiasaan yang mereka ungkapkan, yang penulis temui di berbagai daerah di Madura. B. Saran. Dengan adanya makalah yang tidak sempurna ini, penulis berharap para pembaca dapat memperbaiki makalah ini, dan semoga dengan adanya makalah ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca, dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.